Salah satu barometer keimanan seseorang adalah merasa sedih dengan kematian ulama, karena hanya iblislah yang berbahagia dengan kematian ulama. Kematian ulama lebih dicintai iblis daripada kematian 70 orang ahli ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita mengetahui dalam waktu yang tidak terlalu lama, ratusan ulama dan habaib meninggal dunia karena sebab sakit atau sebab lainnya. Belum lama ini guru kita yang kita cintai, ulama yang kita sayangi, pada tanggal 14 Januari 2021 Syekh Ali Jaber meninggal dunia. Sehari kemudian pada hari Jumat, guru kita Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Asy-Syaghaf meninggal dunia. Hari ini juga mendapatkan kabar Ustadz Maher At-Tuwailibi wafat juga. Tentunya kita merasakan kesedihan dan keprihatinan yang mendalam. Walau kita mengetahui bahwa setiap orang pasti akan merasakan kematian. Walaupun arti merasakan itu tidak sama dengan yang dipersepsi oleh orang yang hidup. Kematian adalah salah satu bagian dari kehidupan yang pasti dijalani, sama seperti kelahiran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap orang yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Berdasarkan firman Allah ini telah jelas bahwa manusia pasti akan menghadapi kematian kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Kita tentu merasa sangat kehilangan dan bersedih karena kehadiran para ulama dan para pengajar Al-Quran dan Sunnah merupakan rahmat bagi penduduk bumi. Melalui jasa para ulama, kita menjadi paham tentang hakikat syariat. Dan Allah mencabut ilmu agama bagi penduduk bumi dengan Allah wafatkan para ulama. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mencabut ilmu dari umat manusia dengan sekali cabut, akan tetapi Dia akan mencabut dengan mematikan para ulama, sampai apabila Dia tidak menyisakan seorang alim, umat manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pimpinan-pimpinan mereka. Mereka ditanya oleh umatnya lantas menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Muttafaqun alaih. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukil pandangan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa nilai istimewanya bumi akan berkurang secara perlahan dengan wafatnya para ulama. Maksud dan ucapan Ibnu Abbas adalah ketika ulama meninggal, kebodohan mudah tersebar. Terlebih ketika orang bodoh angkat bicara masalah agama, sehingga pelanggaran agama akan semakin mudah tersebar dan merajalela. Bumi kehilangan ruh kebaikannya. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menyatakan, salah satu barometer keimanan seseorang adalah merasa sedih dengan kematian ulama, karena hanya iblislah yang berbahagia dengan kematian ulama. Kematian ulama lebih dicintai iblis daripada kematian 70 orang ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak sedih dengan kematian ulama, maka dia adalah munafik. Kesedihan atas wafatnya ulama tidak bisa dibuat-buat ataupun direkayasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam raya ini, sang penggenggam dan pemilik hati-hati manusia, akan sangat tahu lintasan hati manusia. Kalau ada ulama meninggal dunia, sulit kita menemukan penggantinya. Lain halnya kalau ada pejabat yang meninggal, pasti akan ada ribuan calon yang akan siap menggantikan, dan juga sampai ke seterusnya.
Tetapi kalau satu ulama yang meninggal, maka siapakah yang akan menggantikannya? Berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi butuh waktu untuk menunggu munculnya ulama-ulama berikutnya. Sekarang tidak sedikit ulama yang meninggal dunia karena sakit dan juga karena sebab-sebab lain. Sahabatku, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, ketika kita melihat kondisi yang semakin seperti ini, maka apa yang harus menjadi buah renungan pikiran kita? Apa yang mesti tersemat dalam hati kita? Padahal kita sadar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang kematian yang terjadi pada ulama. Kematian 1000 orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli dalam masalah ibadah-ibadah, bagi Allah itu lebih ringan daripada kematian para ulama yang berilmu. Ahli ibadah hanya untuk kebaikan dirinya saja, tetapi yang berilmu, jutaan orang akan mendapatkan kebaikan darinya. Ahli ibadah tidak akan mampu memadamkan api fitnah, tidak mampu menahan kemungkaran, tidak mampu menghentikan dosa dan maksiat. Sementara ahli ilmu, merekalah yang memberikan penerangan di dalam kegelapan. Semoga kita semua ini yang masih hidup dan masih sehat dan masih cinta kepada agama kita, kita bisa melanjutkan warisan perjuangan Islam, menghidupkan lentera Islam agar agama yang kita cintai ini bersinar kembali, menerangi bumi Indonesia yang kita cintai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian sahabatku, jika channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan handai tolan. Semoga kita selalu disertai taufiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pandai Channel.